Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rahmi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Makassar. Unit kerja UPT SPF SD Impres Tamalandaya 1 Kota Makassar. Berikut koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk mengukur segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan bagi guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid sebagai kertas atau gelas kosong. Selanjutnya, saya juga memaksa semua murid untuk mengerjakan tugas yang sama tanpa melihat gaya belajar mereka. Selain itu, saya juga melarang murid menggunakan HP di kelas. Terakhir, materi pelajaran selalu berpatokan pada buku teks sehingga konten lokal jarang disinggung. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah setelah mempelajari modul ini yaitu, yang pertama, murid bukan kertas atau gelas kosong. Mereka membawa kodrat dan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, penyajian pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang ketiga, murid bisa menggunakan HP dengan tujuan membantu dalam belajar. Yang terakhir yaitu konten pembelajaran diusahakan lebih banyak mengandung unsur lokal.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu menerapkan nilai agama sebelum dan setelah pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan nilai agama sebelum dan setelah pembelajaran. Selanjutnya, saya juga menerapkan budaya tabe dan 3S ketika bertemu dengan guru. Senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Saya menerapkan outing kelas untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi murid. Demikian pemaparan saya yang berkaitan dengan modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ade Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 8.